Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami ingin menjelaskan materi tentang cara mentranskripsi dan mentranslasi DNA. Cara transkripsi dan mentranslasi DNA yang di sini di mana kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Clementius Herbert William Wiguna, dari jurusan Computer Science di Alam Sutra. Uh-oh. Oke, perkenalkan nama saya Nicholas Ristan dengan jurusan Computer Science Libet diam. berasal dari kampus Alam Sutra. Nama saya Rizky Alif Malikulsyah dari Kemanggisan, jurusan Computer Science. Halo semuanya, perkenalkan aku Karim Abdul Hafiz dari jurusan Computer Science Software Engineering dari Region Bekasi. Oke, jadi kami akan menjelaskan tentang cara mentranslasi dan mentranskripsi DNA yang ada di dalam soal ini. Jadi di dalam soal ini terdiri dari sebuah DNA sense di mana memiliki sequence ATG, CCG, TTA, GAC, TGA, CTT, GGA, dan TAA. Dan di sini di dalam soal tersebut kita diminta untuk membuat sebuah DNA antisense yang terdiri dari DNA sense ini. Kalau misalnya DNA antisense kita menggunakan arah 3 ke 5. Lalu kalau misalnya untuk DNA sense, kalau jika kita perhatikan di sini, dia dimulai dari 5 dan diakhiri oleh 3. Lalu selanjutnya kita juga disuruh untuk mentranskripsikan DNA antisense yang kita sudah dapat dari nomor 1 menjadi mRNA. Dan kalau misalnya mRNA itu dia sama seperti DNA sense, yaitu menggunakan angka 5 di depannya seperti ini dan diakhiri dengan angka 3 di belakangnya seperti ini. Oke, lalu untuk yang ketiga, kita juga harus menentukan pasangan tRNA atau tRNA juga dapat disebut dengan antikodon yang sesuai untuk mRNA yang kita barusan dapat di nomor 2. Lalu untuk nomor 4, kita juga kita harus tentukan urutan asam amino yang dibentuk dari mRNA tersebut. Menentukan untuk menentukan proteinnya atau urutan asam aminonya, kita bisa menggunakan tabel kodon yang nanti disediakan dari soalnya. Oke, lalu caranya untuk mengubah DNA menjadi DNA antisense, yaitu caranya kita mengubah dari huruf C ke G atau mengubah dari huruf G ke C. Lalu kita juga harus mengubah dari huruf A ke T dan T ke A. Dan di sini karena karena sense-nya adalah ATG, CCG, TTA, GAC, TGA, CTT, GGA, dan TAA, maka antisense-nya kita tinggal ubah C ke G dan A ke T aja, atau bisa juga sebaliknya. Maka di sini karena di sini adalah A, maka di sini adalah T. Dan T kita ubah ke A, lalu G ubah ke C. Di sini C ubah ke G dan C juga ke G. G kita ubah ke C, T ke ubah ke A, dan T juga ubah ke A. A di sini ubah ke T, G di sini ubah ke C, A ke T, C ke G, dan lanjut T ke A, G ke C, dan A ke T. Lalu lanjut lagi untuk kodon selanjutnya, C ke G, T ke A, dan T ke A. Lanjut lagi, G ke C, G ke C, dan A ke T. Dan untuk yang terakhir, T ke A, A ke T, dan A ke T. Nah, di sini karena DNA-nya sense, dia dimulai dengan 53. Karena kita mau ubah DNA sense ke antisense, maka kita ubah angkanya di sini menjadi sebaliknya. 5 taruh di belakang dan 3 taruh ke depan. Maka DNA antisense-nya menjadi ini. Oke, untuk mRNA akan dilanjutkan dengan Nicholas Tristan. Dipersilakan. Nah, sekarang kita akan mentranskripsi rantai antisense ini ke
untuk mRNA-nya. Nah, untuk transkripsi dari antisense ini, itu tuh mirip-mirip kayak ngubah dari antisense ke sense. Bedanya, huruf T-nya itu yang ada di sense awalnya, kita ganti ke huruf U. Dan arah 5 ke arah 3 ya susunannya. Ya, pokoknya dibalik itulah. Nah, tapi kita fokusnya ke rantai antisense-nya aja deh buat ngeganti ke mRNA-nya. Oke, jadi untuk kodon pertama itu T diubah jadi A diubah jadi U, C diubah ke G. Nah, untuk kodon keduanya G diubah ke C, terus C diubah ke G. Kodon ketiga, A diubah ke U, terus T diubah ke A. Kodon keempat, C ke G, T diubah ke A, dan G diubah ke C. Kodon kelima, A diubah ke U, C diubah ke G, T diubah ke A, dan kodon keenam, G diubah ke C, lalu ada A diubah ke U. Kodon ketujuh, C diubah ke G, dan T diubah ke A. Dan kodon terakhir, kodon ke-8, A diubah ke U dan T diubah ke A. Nah, dari mRNA-nya ini tuh seperti yang saya bilang dari awal, itu tuh mirip rantai sense, bedanya huruf T-nya ini diganti ke huruf U ya, seperti aturannya. Oke, jadi demikian penjelasan saya. Untuk nomor 3 akan dilanjut oleh Rizky. Oke, untuk merubah mRNA jadi tRNA sebenarnya caranya mirip kayak yang tadi. C diubah ke G atau sebaliknya, lalu A diubah ke T atau sebaliknya. Di sini kita punya A kita ubah ke U ubah ke A, G ubah ke C, terus kodon selanjutnya C ubah ke G, C diubah ke G diubah ke C. Untuk kodon selanjutnya U ubah ke A, U ubah ke A ubah ke U. Untuk kodon selanjutnya G ubah ke C, A ubah ke U, C ubah ke G. Untuk kodon selanjutnya U ubah ke A, G ubah ke C, A ubah ke U. Untuk kodon selanjutnya C ubah ke G, U ubah ke A, U ubah ke A. Untuk kodon selanjutnya G ubah ke C, G ubah ke C, A ubah ke U. Kodon selanjutnya U ubah ke A ubah ke U, A ubah ke U. Nah, di tRNA ini arahnya 3 ke 5. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Karim. Oke, untuk step selanjutnya adalah kita mengubah dari tRNA menjadi sebuah asam amino. Jadi di sini kita harus memiliki sebuah tabel kodenya terlebih dahulu agar kita dapat mengubah tRNA menjadi asam amino. Dan kita tinggal menyesuaikan kodon-kodon yang dari tRNA dengan eh, kodon yang ada di dalam tabelnya. Contohnya seperti AUG. Untuk AUG, huruf pertamanya adalah A, jadi di eh, dalam baris sebelah kiri, first letternya yang A, lalu untuk U, kita tinggal cari second letternya yang U, itu di mana, dan kita tinggal sesuaiin huruf terakhirnya yaitu G, yaitu adalah met atau metionin, adalah codon start. Lalu untuk kode selanjutnya adalah CCG, kita sesuaikan kembali huruf pertamanya adalah C, jadi huruf pertama C itu ada di baris kedua dan second letter C itu juga ada di row, itu juga ada di kolom kedua. Jadi itu adalah prolin. Tinggal cari CCG di situ. Lalu untuk kode selanjutnya UUA kita tinggal cari first letter U yaitu ada di baris pertama dan juga second letter U yaitu ada di kolom pertama. Tinggal cari yang UUA yaitu leusin. Lalu untuk kodon selanjutnya adalah GAC, kita tinggal cari huruf pertamanya G, itu ada di baris keempat. Lalu kita tinggal cari second letternya A, yaitu ada di kolom ketiga. Dan kita tinggal cari GAC, yaitu asparatic acid, di paling bawah. Asparatic acid. Oke, selanjutnya untuk kodon selanjutnya adalah UGA, kita tinggal cari huruf pertamanya U, yaitu ada di baris pertama. Lalu kita tinggal cari second letter G,
yaitu di kolom terakhir, dan juga tinggal cari aja sesuaiin dengan UGA baris ketiga UGA. Nah, itu codon stop. Dan karena udah codon stop, jadi untuk codon-codon berikutnya itu nggak dilanjutkan kembali dan berhenti sampai codon stop. Dan asam amino yang telah kita dapatkan sebelum codon stop itu kita jadikan urutan dan kita satukan, dan itu adalah jawabannya. Mungkin itu aja. Sekian dari kami. Terima kasih.